Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati Nur Rahma, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Tadulako, Palu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan layanan klasikal teknik homeroom dengan topik sex education, kesehatan reproduksi pada wanita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hatinya gimana, perasaannya? Bahagia? Bahagia. Oke, harapannya ibu semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke? Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, ibu ingin memulainya dengan berdoa. Ada yang mau pimpin doa? Oh ya, silakan. Oke. Oke, terima kasih banyak ya untuk Tasya. Jadi hari ini ibu mau absen dulu sebelum mulai. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Berapa orang yang nggak hadir? 4. Hari ini ibu mengumpulkan anak-anak semua di sini karena ibu ingin melaksanakan layanan klasikal. Layanan klasikal yang tujuannya ibu memberikan informasi kepada anak-anak ibu semua supaya kalian bisa paham dan mengerti tentang materi yang ibu berikan. Informasinya diketahui, dimengerti, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kegiatan kita siang ini akan dilaksanakan selama 40 menit ya. 40 menit jam pembelajaran, setelah itu kita selesai. Nah, sebelum kita mulai, supaya nggak pada tegang, kayaknya pada tegang semua ini. Sebelum kita mulai, ibu ingin melakukan ice breaking dulu, supaya lebih konsentrasi, semuanya lebih rileks, lebih tenang. Oke? Ya. Ke kiri. Mana kiri bingung. Ke kanan. Hah? Kanan, kiri. Ayo. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Kali ini ibu akan memberikan sebuah layanan klasikal ya, dengan judulnya masa pubertas. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ibu ingin kita semua merasa rileks. Anggaplah ini di rumah sendiri. Ini beda kan kayak suasana di kelas ya? Beda nggak? Beda. Jadi duduk setenang mungkin, nggak usah panik, nggak usah nggak usah bingung. Rumah. Kita buat suasana hari ini seperti di rumah sendiri. Bersama dengan, anggap saja kita semuanya adalah sebuah keluarga. Dia duduk santai-santai sama-sama bercerita. Oke? Apakah anak-anak di sini sudah ada yang ngerti apa itu pubertas, masa pubertas? Belum ya. Nah, seharusnya kalian ini dari SD menuju SMP sudah masuk ke dalam masa pubertas. Belum tahu masa pubertas itu apa? Belum. Enggak ya. Jadi masa pubertas itu adalah masa ketika kita mulai merasakan perubahan fisik dan juga perubahan pikiran menuju dewasa. Semua organnya kita, fisiknya kita, pemikiran kita semua naik level lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke selanjutnya, ibu ingin menampilkan sebuah video. Silakan diperhatikan dengan seksama videonya ya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan nanti ditanyakan. Halo teman-teman, tahukah kamu apa itu kesehatan reproduksi? Tidak jarang kalian akan timbul jerawat, serta kalian akan mengalami mimpi basah. Pada anak perempuan, pinggul akan mulai melebar, mulai tumbuh rambut di ketiak dan di sekitar kelamin, payudara akan membesar, kuping akan mulai menonjol, mengalami menstruasi atau haid, dan timbul jerawat. Nah, sudah tahu kan tanda-tanda kamu akan mulai puber? Salah satunya tadi adalah timbul jerawat. Jerawat bisa timbul karena terjadi perubahan hormonal dan infeksi pada pori-pori kulit. Namun, kamu tidak perlu khawatir, karena pada perempuan akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah proses alami yang dialami oleh setiap perempuan.
biasanya dimulai saat usia 11 sampai 15 tahun, yaitu keluarnya darah akibat turunnya lapisan dinding rahim melalui alat kelamin atau vagina yang terjadi setiap bulan karena perubahan hormon yang terjadi dalam tubuh perempuan. Haid atau menstruasi pertama disebut dengan Oke, sudah lihat semua videonya? Sudah. Bagaimana videonya menurut kalian? Apakah ada yang menyampaikan pendapat tentang video tadi? Oke, April silakan. Setelah menonton video tadi, saya jadi tahu tentang perubahan-perubahan yang saya alami mulai dari menstruasi dan juga perubahan fisik, karena selama ini belum ada yang betul-betul menjelaskan kepada saya tentang masalah pubertas. Oke, bagus sekali. Terima kasih banyak. Jadi setelah nonton video tadi, April bilang saya jadi ngerti ternyata yang selama ini saya alami adalah masa pubertas, karena nggak ada yang menjelaskan sama April selama ini apa yang saya alami begitu. Setelah nonton video tadi dia jadi mengerti ya. Jadi ketika kalian sudah masuk ke dalam masa pubertas, sudah pada menstruasi belum di sini? Sudah. Udah, ada yang belum? Nah, nggak apa-apa. Kalau belum bukan berarti kamu nggak normal. Kamu normal, cuma belum waktunya mengalami menstruasi. Pasti akan menstruasi nanti. Jadi semua yang menstruasi itu tandanya kamu sudah mulai, sistem reproduksi sudah mulai bekerja. Tahu apa itu sistem reproduksi? Nah, sistem reproduksi itu adalah sistem yang digunakan untuk berkembang biak. Namanya berkembang biak itu menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi ketika kalian sudah mengalami namanya menstruasi, berarti alat reproduksi sudah mulai bekerja. Tandanya satu kali saja kalian berhubungan seksual sudah bisa menjadi hamil. Jadi harus berhati-hati. Nah, tadi itu pengantar tentang masa pubertas. Sekarang Ibu ingin menampilkan PowerPoint terkait dengan bagaimana cara menjaga kebersihan ketika masa menstruasi. Oke, cara menjaga yang pertama, cuci bersih pembalut yang sudah dipakai dan masukkan ke dalam kantong plastik. Yang keenam, coba Ibu minta tolong baca. Siapa namanya ini? Gloria. Oke, Gloria, silakan baca nomor 6. Yang keras. Selalu cuci tangan, pakai sabun sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Oke, jadi sebelum dan sesudah mengganti pembalut supaya mencuci tangan, supaya tangannya higienis, tidak Kotor. Kemudian nomor 7, silakan Ibu minta tolong. Siapa namanya? Ini siapa namanya? Anggun, silakan dibaca. Apabila kamu mengalami menstruasi lebih dari 15 hari, segera hubungi puskesmas atau klinik terdekat untuk diperiksa oleh dokter. Oke, jadi kita bukan jorok-jorokan sih, namanya edukasi, pembelajaran. Paham maksudnya ya? Jadi kalau yang masih salah caranya silakan diperbaiki di rumah. Kalau habis buang air besar, silakan dibersihkan dulu dari depan udah bersih, baru pindah ke belakang supaya tujuannya bakteri dan kuman yang ada di belakang tadi tidak malah masuk ke depan. Itu tadi sedikit materi tentang apa? Kesehatan Reproduksi. Masih semangat semuanya nih? Masih. Kita tepuk semangat dulu. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, satu kali lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih banyak atas semangatnya. Jadi tadi kita sudah membahas materi tentang masa pubertas dan juga tentang kesehatan reproduksi dan juga menstruasi. Sekarang apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Apakah ada yang bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, siapa mau duluan nih? Siapa? Oke, Bu Nadia, yang keras suaranya ya. Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa pubertas? Apa yang harus gimana? Kita lakukan untuk menghadapi masa pubertas. Oke. Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang harus dilakukan dengan tadi udah dengar video, dengan materi? Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masa pubertas? Ada yang bisa jawab? Ada? Satu aja mungkin saran-sarannya. Bisa jawab salah satunya apa tadi ketika masa pubertas? Jadi salah satu cara untuk mengatasi masa pubertas adalah menjaga kesehatan reproduksi. Ada lagi makan apa? Makan makanan sehat. Makan makanan sehat. Apalagi habis itu? Ada olahraga. Olahraga. Itu adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk
mengatasi masa pubertas, karena kita tahu sendiri masa pubertas kita muncul yang namanya Jerawat. haid, badan mulai timbul bau-bau tidak sedap, ya enggak? Iya. Itu bisa diatasi dengan memakai apa? Kalau bau nggak sedap di badan, parfum bisa, apa lagi yang bisa dipakai? Rexona atau deodoran. Oke, jadi itu saja tadi ya, kita sudah membahas dan juga sudah mengadakan tanya jawab tentang masa pubertas. Kita sudah sampai di akhir acara. Ibu harap kegiatan yang kita lakukan hari ini tuh bisa bermanfaat. Dan ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Oke, gimana Gloria? Apa saja tentang menstruasi, tentang menstruasi? Apa lagi? Tentang apa? pubertas, Tentang pubertas. Ada lagi tentang menjaga reproduksi. menjaga kebersihan alat reproduksi. Itulah yang materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, apakah ada yang menyampaikan kesan? Perasaannya bagaimana setelah mengikuti kegiatan hari ini? Oke, silakan Sisil. Bagaimana kesannya setelah mengikuti kegiatan hari ini? Pesan dan kesan saya sangat merasa senang karena bisa lebih banyak mengetahui tentang pubertas dan kesehatan alat reproduksi. Oke, tepuk tangan semuanya buat Sisil. Oke, nanti di akhir kegiatan Ibu ingin memberikan lembar tugas. Kalian silakan isi dan kerjakan untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang didapatkan tadi, ya. Oke. Boleh dibagikan dulu. Silakan. Sebelum kita akhiri kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga semua yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi